Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are torn. Meski sedang sibuk-sibuknya TC bersama Timnas Indonesia di Bali, para penggawa Garuda sejatinya masih punya pikiran pribadi soal masa depannya bersama klub. Untungnya, mereka punya seorang agen masing-masing yang ditugaskan untuk mencari klub bagi pemain yang habis kontrak maupun dijual oleh klub. Layaknya Messilgers, akhirnya angkat bicara mengenai masa depannya setelah dijual oleh Twente. Ataupun J-Itzes baru-baru ini akhirnya diumumkan oleh media Italia resmi masuk dalam daftar jual Venezia untuk musim berikutnya. Selain itu, beberapa nama lain juga resmi akan mendapatkan klub baru setelah cabut dari tim. Rafael Strijk jadi sorotan terbaru yang diumumkan pergi dari klub asal Australia, Brisbane Roar. Kontraknya habis dan harus mencari pelabuhan baru untuk musim depan, begitupun dengan Tom Hay, yang makin kesini makin banyak yang diminati oleh klub di Eropa. Lantas akan kemana mereka? Let's go bro, kita bahas satu persatu. Those who came before, in the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world. Bursa transfer musim panas di Liga Eropa kembali mencuat. Kali ini, sejumlah nama pemain Timnas Indonesia juga ikut muncul di tengah kesibukan menjalani TC dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola Eropa. Bukan sekedar rumor biasa, melainkan kabar yang disertai pantauan langsung hingga komunikasi dengan pihak klub. Ini adalah bukti konkret bahwa kualitas para pemain merah putih kian diperhitungkan di benua biru. Tak hanya jadi penghangat bangku cadangan, para pemain ini benar-benar masuk radar klub besar Eropa, dan beberapa di antaranya bahkan diperebutkan. Seperti El Capitano, J-Itzes, menjadi nama yang menguasai komoditas utama Liga Italia. Meskipun masih terikat kontrak hingga Juni 2027 bersama Venezia, laporan dari Tutto Mercato Web mengungkapkan kabar mengejutkan, di mana menyebut Venezia resmi memasukkan daftar pemain hengkang. Mereka melepas beberapa pilarnya usai terdegradasi ke Serie B. Dan J-Itzes termasuk di antara rekan-rekannya kayak Caviglia, Stankovic, dan Oristanyo. Harga jualnya diperkirakan berkisar 5 hingga 10 juta euro saja. Angka yang tergolong murah untuk ukuran bek tangguh berlabel kapten berusia 24 tahun dengan pengalaman internasional. Tak heran jika kabar ini langsung memicu pergerakan cepat dari para raksasa Serie A. Inter Milan, AC Milan, Juventus, Atalanta dikabarkan siap bertarung demi mendapatkan tanda tangan sang kapten. Tak hanya itu, tim-tim seperti Bologna, Udinese, Torino, dan Monza pun masuk dalam daftar pemantau. Bahkan Inter, Atalanta, dan Bologna pun disebut rutin mengirimkan scout untuk memantau penampilan Itzes secara langsung di laga Venezia. Agen J, Bilal Acente, membenarkannya adanya komunikasi aktif dengan beberapa klub besar. Kami sedang menjalin kontak, saya juga sedang berbicara dengan klub lain, tidak hanya Inter dan Atalanta, ungkapnya kepada Internews. Ya, jika proses ini mulus, J-Itzes bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang berseragam tim top Serie A. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of those who came before. Sama halnya dengan J-Itzes, satu lagi pemain Timnas Indonesia yang berada di ambang pintu keluar klub, yakni Messilgers. Bek kelahiran Belanda ini secara jujur mengakui bahwa musim panas ini bisa jadi akhir perjalanannya bersama FC Twente, klub yang telah ia bela sejak akademi. Ada kemungkinan bahwa ini laga terakhir saya tak tahu itu. Itu selalu menjadi pertanyaan, setiap musim panas selalu ada sesuatu yang terjadi. Tapi itu bukan yang saya pikirkan sekarang. Selama belum ada tawaran di atas meja, saya masih pemain FC Twente. Saya telah bermain 13-14 tahun di sini dengan bangga, kata Messilgers kepada Football Premier usai laga kontra AS Alkmaar. Dan berdasarkan informasi terakhir, Bologna, Como, dan Feyenoord menjadi 3 tim teratas yang tertarik mengamankan jasanya. Twente tampaknya siap melepas Silgers. Saat ini bola ada di tangan sang pemain.
Fokus utama saat ini tetap TC bersama timnas. Namun jika tawaran resmi datang, peluang hengkang terbuka lebar. Garuda, in our souls we trust. In unity we rise from the dust. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will. Kemudian Tom Hay juga masuk dalam daftar incaran klub-klub besar Eropa. Meski kontraknya bersama Almere City baru akan berakhir pada Juni 2025, sinyal kepergian sudah resmi, terlebih setelah Almere City terdegradasi dari Eredivisie. Penampilannya musim ini terbilang solid, 27 penampilan dan 2 assist cukup untuk menarik perhatian klub-klub elit seperti Como, Ajax Amsterdam, Dinamo Zagreb. Hingga disebut OGC Nice dari Ligue 1 Prancis juga masuk dalam rumor. Meski ketertarikan mereka sempat meredup, situasi Almere City membuka peluang baru. Kualitas Hay dalam mengatur tempo permainan dan distribusi bola yang tenang membuatnya jadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh tim-tim yang butuh pengatur lini tengah. Tak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ia akan kembali diperebutkan oleh klub-klub papan atas. Begitupun penyerang timnas Rafael Struijk. El Klemmer dipastikan tak akan memperkuat Brisbane Roar musim depan. Setelah klub Australia itu secara resmi mengumumkan tak memperpanjang kontrak sang winger berdarah Belanda. Statistiknya di A-League pun cukup minim, hanya 10 penampilan dan 1 gol. Menit bermainnya pun terbatas, dengan hanya 239 menit di seluruh musim. Penurunan performa ini membuat banyak fans berharap Struijk kembali ke Eropa, khususnya ke Belanda, tempat di mana ia pernah menunjukkan performa menjanjikan bersama ADO Den Haag. Kini, semua mata tertuju kemana Struijk akan berlabuh selanjutnya. Satu hal yang jelas, karirnya belum selesai, dan semua masih bisa berubah jika ia kembali ke liga yang tepat. Nah, yang paling penting, jangan merapat ke liga lokal deh, apalagi liga-liga tetangga Asia Tenggara lain seperti yang dirumorkan media. With each step, with each goal we score, we carry the hopes. Di satu sisi, gelombang perubahan klub ini juga terjadi pada beberapa pemain timnas lainnya. Nama-nama seperti Shane Patinama, Kevin Dix telah dilepas oleh Kasyupen dan FC Copenhagen. Keduanya sudah dilaporkan mendapatkan klub baru masing-masing. Sementara Jordi Amat bersama Johor Darul Takzim dan Justin Hubner bersama Wolverhampton dikabarkan tak memperpanjang kontrak. Selain itu, nama berlabel timnas seperti Sadil Ramdhani bersama Sabah, Muhammad Ferrari Persija, Elkan Bagot Ipswich Town, hingga Ronaldo Kuateh di Muangthong United juga mendekati akhir masa kontrak di klub pada akhir musim. Dengan kondisi ini, bursa transfer musim panas ini akan menjadi momen penting, sebuah titik balik bagi para pemain Garuda yang ingin terus melangkah lebih jauh di level tertinggi sepak bola dunia. Stage where dreams ignite and don't Ya, terlepas dari kemanapun berlabuh, yang jelas mereka adalah generasi pemain yang tak hanya membanggakan di lapangan, tapi juga punya harga jual tinggi dan daya saing di Eropa. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah mereka akan benar-benar mendarat di klub-klub besar itu? Atau justru muncul kejutan lain dari bursa transfer kali ini? Sebab transfer musim panas biasanya sangat punya waktu yang lama dibandingkan bursa transfer musim dingin. Makanya semua masih bisa menentukan pilihan, atau mendadak mendapatkan tawaran, langsung deal bisa juga, ya kan? who came before. In the Dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.